Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik anak-anak, gimana kabar hari ini kalian? Jumpa lagi dengan Pak Fendi. Nah, namun di penjelasan hari ini, materi hari ini kita akan belajar tentang aktivitas air bab 7. Tepat di kelas 2 ini kita akan belajar aktivitas air. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak menyampaikan materinya melalui video. Jadi tolong nanti disimak materi-materi apa saja tentang aktivitas yang dilakukan di air. Nah, aktivitas yang dilakukan di air ini tidak ada yang perbedaannya tidak jauh dari kita melakukan aktivitas yang di darat. Artinya hampir sama, cuman kalau kita melakukan aktivitas di air ini ada model-model yang harus kita hindari. Contoh, pemakaian alat seperti di darat itu tidak dipakai. Nggak mungkin dong kita melakukan senam. Contohnya ya, senam lantai Pak, lompat kakang, kan nggak mungkin di air. Tentu kurang tepat juga sarananya. Nah, aktivitas di air ini sasarannya untuk apa Pak? Sasarannya bagaimana kalian bisa mendapatkan kesehatan dan kebugaran itu melalui permainan-permainan, melalui aktivitas yang ada di air. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya gerak lokomotor, gerak non lokomotor, gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor masih ingat enggak nih? Jangan-jangan sudah lupa. Waduh Pak, saya sudah lupa Pak, karena sudah tidak diingatkan lagi. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Sedangkan gerak non lokomotornya apa? Kalau gerak non lokomotornya itu gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, kalau gerak manipulatif Pak, apa kira-kira? Gerak manipulatif ialah gerak yang menggunakan alat. Nah, sama di aktivitas air ini kita menggunakan gerak lokomotor, gerak non lokomotor, terus gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor nanti kita lihat gambarnya di sini, contoh-contoh gambarnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Anak-anak coba bisa menyebutkan atau ada angan-angan kira-kira apa ya gerak lokomotor yang bisa dilakukan di air di dalam kolam ini. Tentunya coba lihat gambar di sini. Di sini ada gerak berjalan di air. Boleh enggak Pak? Boleh. Tidak harus berenang, kalian bisa berjalan. Tujuannya untuk apa? Untuk merelaksasi otot-otot kalian, terus kemudian untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapatkan kebugaran. Terus ada juga berlari. Nah, seperti ini. Jadi tidak harus berjalan. Ini kan juga masuk dalam kategori gerak lokomotor. Artinya gerak lokomotor itu berpindah tempat dari titik satu ke titik satunya. Contoh dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dari pojok kanan ke pojok kiri, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, berjalan, terus kemudian berlari dan semacamnya. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Namun anak-anak, ada hal yang penting yang kita harus tidak bisa dilupakan. Contohnya apa Pak? Apapun aktivitasnya, apapun olahraganya, mau di mana tempatnya, di air ataupun di darat, di matras ataupun di semacamnya yang kita bisa lakukan aktivitas fisik, tentunya olahraga. Jangan lupa kita harus tetap melakukan yang namanya pemanasan. Jangan sampai tujuan untuk mendapatkan sehat bugar justru malah mendapat cedera akibat tidak ada pemanasan. Anak-anak jangan sampai seperti itu ya. Nah, Pak Fendi tidak ingin kalian tanpa pemanasan, melakukan tanpa pemanasan kemudian terjadi kram di air. Ini paling berbahaya apabila terjadi cedera dalam kolam. Contohnya bisa apa Pak? Bisa kram. Kram itu apa? Kram itu kontraksi yang berlebihan pada otot tubuh kalian. Contohnya kalau di dalam kolam itu seperti apa Pak? Kram pada otot paha, otot tungkai, otot kaki, ada paha, ada betis. Nah, apabila itu terjadi kram kemudian kalian tidak bisa renang, yang terjadi apa? Fatal. Bisa berakibat opname, artinya bisa pingsan dalam air ataupun juga bisa lebih parah lagi. Nah, artinya anak-anak tetap meskipun melakukan aktivitas dalam air, jangan sampai kita punya bayangan seperti ini. Alah cuma di air Pak, paling nanti saya akan ngambang, paling nanti saya tinggal begini. Jangan diremehkan. Justru ketika di air kita lebih berbahaya. Safety-nya harus benar-benar ditingkatkan, keamanannya harus benar-benar diwaspadai.
Anak-anak, sekali lagi, apabila kita mau melakukan aktivitas di air, bukan hanya di air, di darat pun sama. Tolong tetap lakukan yang namanya pemanasan. Nah, oke, next. Itu adalah bentuk contoh dari aktivitas lokomotor. Jadi bisa berjalan, bisa berlari. Pak, pakai permainan boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Contohnya bermain benteng-bentengan di dalam air boleh Pak? Boleh. Yang penting ada kelompoknya. Kira-kira seperti itu ya. Atau main kejar-kejaran boleh Pak? Sangat boleh. Nah, lanjut. Terus aktivitas yang bisa kita lakukan di air selain lokomotor itu apa Pak? Ada non lokomotor. Non lokomotor pun juga contohnya seperti apa? Kalau di darat kita menggerakkan kepala, terus habis itu juga lari di tempat. Nah, itu boleh, lari di tempat di dalam air boleh nggak Pak? Atau injak-injak air. Artinya kayak renang, jadi tangannya begini, terus kemudian kakinya injak-injak seperti itu. Namun badannya tetap mengapung. Nah, kan itu tidak berpindah tempat, itu juga masuk di gerak non lokomotor. Atau juga bisa kalian nyentuh dinding nih, nyentuh dinding seperti ini gambar. Coba nyentuh dinding, kemudian kakinya digerakkan seperti ini. Jadi kakinya yang gerak-gerak. Terus kemudian Pak, kalau tangannya yang gerak-gerak bagaimana Pak? Boleh enggak Pak? Boleh. Tangannya diputar-putarin seperti ini, terus diliuk-liukkan seperti ini. Itu sangat boleh. Jadi coba diingat-ingat gerak lokomotor itu seperti apa, dan itu bisa dilakukan di air. Bisa melakukan aktivitasnya di air. Contohnya di mana Pak? Di kolam renang. Nah, namun anak-anak dalam video kali ini, penyampaian materi ini, anak-anak sekedar tahu. Jadi Pak, boleh enggak kalau saya mau praktekkan? Silahkan, boleh. Namun anak-anak tidak wajib. Karena kenapa? Karena sekarang masih pandemi. Artinya masih banyak yang harus kita hindari seperti kerumunan. Jangan sampai kita mendatangi tempat wisata yang terlalu banyak ini tempatnya. Nah, ini kan juga berbahaya. Kalau seandainya Pak, saya punya kolam pribadi Pak, di rumah punya tempat kolam pribadi, boleh enggak Pak? Boleh, silakan mainkan sama keluarga, silakan. Nah, jangan sampai saya tidak punya kolam Pak, saya tidak mau ke tempat wisata, tapi saya punya kamar mandi banyak besar Pak. Wah, ini kan jadi permasalahan. Artinya, tolong apabila olahraga, anak-anak sarana dan prasarananya harus benar-benar dilihat. Jangan sampai pakai bak mandi aja Pak, pakai di kamar mandi kan besar. Terus tak main di situ aja Pak. Itu kan tempatnya air untuk mandi. Kalau kalian masuk di situ belum najis, belum kotor, belum yang lain-lainnya, ini berjalannya nanti panjang. Maka anak-anak harus benar-benar dikontrol ya, mana yang berhak kita mainkan atau tidak. Pak, kalau di sungai bagaimana? Wah, ini yang tambah parah lagi. Jadi anak-anak jangan sampai kita melakukan aktivitas air di sungai Pak. Wes pokoknya deket-deket rolak, tak main di situ Pak. Jangan, Bapak sangat tidak menganjurkan model-model seperti itu. Jadi Bapak bukan ini, malah Bapak kok sukanya melarang-larang, bukan. Kita harus sama-sama menjaga. Yang terpenting dari olahraga itu adalah keselamatan. Kesehatan itu nomor 2-nya, keselamatan dulu. Percuma kita sehat tapi habis itu kita tidak selamat, nah kan tidak bagus. Jadi harus pasang dulu selamat, aman, semuanya beres, tidak ada gangguan, baik gangguan dari luar ataupun dari dalam sarana sendiri. Habis itu kita baru melakukan. Jangan sampai melakukan di sungai. Pak Fendi tidak mau kalau nanti ada anak bayangkari main di sungai, aktivitas air materinya, kemudian mainlah di sungai rola ataupun yang semacamnya. Seperti itu. Bapak hanya mengajarkan di kolam renang, dan itu pun ukurannya harus benar-benar safety dan harus diawasi. Tidak boleh bermain-main sendiri atau ambil sikap sendiri. Wes pokoknya main Pak, los. Aduh, ini juga bermasalah. Ini permasalahan yang harus kita hindari. Nah, terus yang ketiga, permainan yang bisa dilakukan aktivitas air itu apa ya Pak? Kita menggunakan gerak manipulatif. Masih ingat enggak? Atau sudah lupa juga? Gerak manipulatif itu apa Pak? Gerak yang menggunakan alat, dibantu dengan alat. Contohnya kalau dalam aktivitas air apa ya Pak ya? Contoh meluncur. Nah, karena kalau meluncur itu kan ada pelampung, itu kan ada bantuan dari pelampungnya. Terus bisa juga dengan lempar bola atau bermain bola di situ, boleh enggak Pak? Ya itu sangat boleh. Pakai net, pakai seperti voli itu sangat boleh. Atau kejar-kejaran pakai bola Pak, main kucing dan tikus itu boleh enggak? Boleh. Itu contoh-contohnya, coba lihat di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak manipulatif yang menggunakan alat dalam aktivitas air. Kira-kira seperti ini ya. Dan Bapak harapkan tolong yang paling utama dari permainan aktivitas air ini
dulu. Jangan lupa itu baca doa. Jangan-jangan nanti ada hal yang kita tidak inginkan. Jangan diremehkan ya, habis pemanasan pendinginan. Nah itu yang paling terpenting, karena di air itu justru lebih berat daripada di darat. Aktivitas pengeluaran kalorinya, aktivitas pengeluaran daya tahannya, kekuatannya itu justru lebih tinggi daripada kita melakukan aktivitas di air. Contohnya seperti apa Pak? Berlari. Kamu berlari, kita berlari di air, ya kita berlari di air itu justru lebih berat daripada kita berlari di darat. Nah makanya harus benar-benar kita lakukan yang namanya pemanasan itu. Pak Fendi tidak mau nanti ada dengan anak-anak niatnya ingin gini terus kram, sakit, cedera, belum lagi pilek. Nah ini benar-benar dipikirkan. Kalau kamu mau main di air, pastikan kondisi badanmu dulu fit. Jangan sampai kalah loyo sakit, habis itu main aja dipaksa, tambah sakit. Kalau sakit, yang paling penting ketika kita sakit adalah recovery, istirahat. Kemudian jangan lupa makan. Sudah makan, recovery, pasti tuntas, pasti sehat. Kira-kira seperti itu ya. Kalau sakit anak-anak tolong jangan olahraga dulu. Karena kenapa? Orang sakit kalau olahraga dipaksakan olahraga, tentu sel-sel dalam tubuhnya itu kurang maksimal. Oh bisa Pak? Jelas. Kalau sel dalam tubuhnya tidak maksimal, maka kerja otot dari kalian itu juga tidak bisa, tidak bagus. Sama halnya dengan mesin. Contoh nih motor ya. Motor ini sakit oli. Nah kita ibaratkan sel ini adalah oli. Olinya ambruk, olinya sudah lama, apalagi olinya sudah tidak ada. Mesti motornya bermasalah. Walaupun ada bensin, padahal bensinnya ada Pak. Meskipun bensinnya ada, tetap aja tidak bisa jalan karena ada berkaitannya. Sama dengan badan, sel kita itu ambruk, otot kita sudah ambruk, tapi pikiran kita ingin olahraga Pak, ya tetap aja tidak bisa. Nanti yang terjadi apa? Malah justru tambah sakit. Kira-kira seperti itu ya. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini adalah aktivitas air. Jadi tidak ada perbedaannya, ada, namun ada juga persamaan ketika kita melakukan aktivitas di darat dan di air. Kira-kira hanya itu yang bisa Pak Fendi sampaikan. Mohon maaf karena penyampaian melalui video Bapak tidak ada sesi tanya jawab. Nanti kalaupun ada yang mau bertanya ataupun ada yang menjawab ataupun ada yang menambahkan, bisa chat Pak Fendi melalui WA. Boleh, silakan, atau telepon Pak Fendi langsung, silakan. Pak Fendi siap menerima pertanyaan kalian dan jawaban kalian. Dan apabila ada kata-kata dan sikap Pak Fendi yang kurang bagus yang menyakitkan hati kalian, Pak Fendi mohon maaf dan sebesar-besarnya. Tetap semangat ya aktivitas di rumahnya. Tolong belajar yang rajin, manut sama orang tua, tidak boleh membangkang. Kalau memang bingung, silakan ditanyakan sama orang tuanya. Kalau bingung dengan pembelajaran, silakan sampaikan sama orang tuanya. Kalau belum bisa menyampaikan sama gurunya langsung, syukur-syukur kalian mau berbicara dengan guru langsung. Tapi tolong anak-anak mau bersikap kepada guru, mau sama orang tua, tolong etika kita harus juga ada. Contohnya apa Pak? Hindari pemakaian kata aku. Oh Pak, aku hari ini mau ngerjakan. Nah ini jangan. Sama ketika kalian berbicara dengan orang tua, gunakanlah bahasa yang bagus. Contohnya seperti apa? Saya, Mam, saya hari ini mau mengerjakan ini. Pak, saya hari ini, itu enak didengar. Kalian menyampaikan enak, yang mendengar pun juga enak. Sama berbicara dengan guru, tolong juga dihindari kata-kata aku. Kira-kira seperti itu ya. Baik anak-anak, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Apabila terpaksa keluar dari rumah, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.